berpuasa. Ada hari-hari utama di dalam satu tahun. Ada beberapa bulan yang kita disunnahkan, dianjurkan untuk berpuasa. Yang pertama, setelah selesainya bulan Ramadan. Suaranya jelas apa enggak? Lagi serak soalnya. Hilang suaranya teman-teman. Setelah selesainya bulan Ramadan, maka datanglah bulan Syawal. Di bulan Syawal kita dianjurkan, ini sunnah, kan puasa sunnah. Dianjurkan kita untuk berpuasa. Di bulan Syawal itu 6 hari, namanya puasa Syawal. Walaupun serak. Jelas suara ya? Yuk kita ngaji fikih. Bantu share-share tautan dan share tap-tap layar. Supaya teman-teman kita yang lain bisa ikut dalam kajian ini. Puasa Syawal itu 6 hari. Boleh dilakukan di awal atau di tengah atau di akhir. Yang penting 6 hari. 6 hari puasa Syawal. Dilaksanakan secara berurut itu lebih utama. Misal puasa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari. Dilaksanakan secara berurutan itu lebih utama. Tapi kalau kita tak mampu untuk melakukan secara berurut, maka boleh dipotong-potong. Boleh diseling-seling. Boleh kita seling-seling 2 hari, 6 hari. Atau sehari puasa, sehari enggak. Misal, seling lagi boleh. Atau kita ambil Senin, Kamis, 3 minggu 6. Ini untuk puasa Syawal. Ini sudah hari keberapa? 17, 18. Di bulan Syawal. Sudah mendekati hari, ya. Ya, 10 hari lagi. Berarti sekarang itu mungkin sekitar 18-19 hari di bulan Syawal. Boleh dilaksanakan secara berurut, itu lebih utama, lebih dianjurkan. Tapi kalau mau kita selang-seling juga boleh. Karena kita mungkin faktor kesibukan. Kemudian faktor penyakit. Atau yang lain-lain boleh diselang-seling. Kemudian kalau kita mengambil Senin, Kamis juga boleh. Senin, Kamis. Dapat pahala puasa dari Kamis, dapat juga pahala puasa Syawal. Ini puasa Syawal. Kalau kita melaksanakan puasa Syawal, apa pahala yang kita dapatkan? Keutamaannya apa? Fadilahnya apa? Kata Nabi, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawalin kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut puasanya yang 6 hari ditambah yang bulan Ramadan kemarin, dia dihitung, dicatat puasa 1 tahun. Dicatat dia puasa, dihitung satu tahun. Kenapa dia bisa dikatakan puasanya selama 1 tahun? Bagaikan orang puasa 1 tahun. Dasarnya, man jaa bil hasanati falau asyru amsalihah. Siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu jadi 10. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Ramadan, maka hitungannya 10 hari. Lipat gandanya 10 hari. 1 hari puasa di bulan Ramadan, hitungannya kita puasa 10 hari. Kita puasa di bulan Ramadan itu 30 hari. 30 hari dilipat gandakan jadi 10. 30 kali 10 300. Kemudian setahun itu ada 360 hari. 30 kali 10 300.
Lanjut 6 hari puasa di bulan Syawal. 6 hari ini sama. 6 hari kali 10. 60. 300 tambah 60 jadi 300. Makanya puasa di bulan Ramadan dilanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, hitungannya sama dengan puasa selama 1 tahun. Banyak kan? Cuma 6 hari puasa di bulan Syawal, tapi hitungannya puasanya 1 tahun. Kalau nggak kita ambil kita rugi. Kalau nggak dikerjakan kita rugi. Rugi dong, 1 tahun hilang begitu saja. Nah, semangat yang belum selesai. Semangat yang masih dalam perjalanan. Semangat yang belum OTW. Yang baru niat OTW, semangat. Yang sudah, alhamdulillah. Yang sedang proses, semangat sampai finish. Sehingga hitungannya puasanya 1 tahun. Gimana Ustazah? Puasanya kodokku kan banyak. Nah ini yang masalahnya. Hari keberapa sih sekarang? 16, 19, 18? Sekarang bulan Syawal hari keberapa? Hah? Enggak, sekitar 17. Keberapa Besti? Hari keberapa Sarah? Oh 17. Sudah dijawab oleh Bu Nurhayati. Hari ini adalah hari ke-17. Berarti sisanya berapa lagi? 13 hari. 13 hari ternyata mennya ini 13 hari. 13 hari. Ketika di bulan Ramadan kemarin, haidnya 13 hari. Berarti kan 13 hari lagi. Apakah saya mendahulukan qadha di bulan Ramadan atau mendahulukan Syawal? Boleh didahulukan qadha. Tapi kalau 13 hari hilang Syawalnya. Karena kondisinya Syawal ini tinggal 13 hari. Akibat halal bihalal ke sana, halal bihalal ke sini, halal bihalal ke situ, besanjo sana, besanjo sini, tinggal 13 hari. Belum lagi nanti mensnya. Kalau kondisinya begini, dulukan Syawalnya. Kan 6 hari. Cepat-cepat kerjakan Syawal 6 hari. Sebelum datang haid. Kalau haidnya di ujung bulan. Tapi kalau haidnya cuman 4 hari, kayak saya 4 hari, kan masih ada waktu 13. Haid 4 hari, puasanya 6 hari. Mau didahulukan kodoknya 4 hari, boleh. Mau baru setelah itu Syawal juga boleh. Tapi kalau mau didahulukan Syawalnya, toh kodoknya masih waktunya panjang sampai bulan Sya'ban juga boleh. Nah, boleh dahulukan kodok, boleh dahulukan Syawal. Karena Syawal ini tidak ada di bulan Muharram, gak ada. Syawal ini gak ada di bulan Sya'ban, bulan Rajab gak ada. Syawal itu cuma ada di bulan Syawal. Maka tinggal 13 hari. Bagi yang belum OTW, cepat segera berangkat. Siapa yang lagi proses, semangat untuk sampai finish. Bagi yang sudah selesai, alhamdulillah. Understand? Ada pertanyaan tentang Syawal? Cukup? Kita lanjut. Lanjut. Selesai Syawal. Udah gak ada lagi cerita Syawal. Sudah clear Syawal? Kalau niatnya misalnya digabung saja puasa qadha bulan Ramadan, itu sunatnya gak termasuk, gak tertarik ke qadha. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang satu amal, satu niat. Kalau bisa, kenapa harus digabung-gabung? Lebih baik satu amal, satu niat. Toh masih panjang waktunya.
Ini tadi. Lebih baik satu satu amal, satu niat. Ya nggak apa-apa. Kalau kita puasa kan, kalau puasa Daud, Puasa Daud udah masuk Syawal, udah masuk Senin Kamis. Puasa Daud itu adalah pimpinannya puasa sunnah. Kalau kita udah puasa Daud, gak usah puasa Syawal lagi, udah masuk itu semua. Iya. Makanya hebat orang puasa Daud itu. Keren orang yang puasa Daud. Mi, apakah benar puasa Daud itu memang untuk orang yang hafiz Quran? Enggak juga, siapa pun boleh puasa Daud. Oh, boleh. Siapa saja boleh puasa Daud asal dia mampu. Soalnya paling berat. Makanya puasa sunnah tertinggi itu adalah puasa Daud. Ibu bayangkan, hari ini puasa, besok tidak. Besok puasa, besok tidak. Besok puasa, besok tidak. Bayangkan. Hari ini orang makan soto, kita puasa. Besok gilir kita gak puasa, gak ada orang yang undang. Orang yang mampu puasa Daud itu adalah orang yang saya tak bisa lagi nyebutnya. Mantap itu. Apa doanya? Jempol dua itu. Ya tinggal niat. Tinggal niat. Mampu melaksanakan gas. Oke, lanjut ya. Setelah selesai puasa Daud, bulan Syawal berakhir, ganti bulan Zulqa'dah. Setelah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ada puasa sunnah yang dianjurkan. Yang pertama, ini untuk yang puasa sunnah tadi ya. Pertama, hari-hari yang disunnahkan untuk puasa, 1 Syawal. 2, puasa Arafah dan Tarwiyah. Puasa Arafah dan Tarwiyah. Bukan Tarbiyah. Tarwiyah. Tarbiyah itu artinya pendidikan. Are you ready? Puasa Tarwiyah itu pada tanggal 8 bulan Zulhijjah. Puasa Arafah pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Tarwiyah tanggal 8. Tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 9. Makasih Mbak Pina. Amin, amin. Kabul doanya. Sudah? Puasa Tarwiyah tidak bisa disifati pahalanya saking besarnya. Kenapa dikatakan puasa Tarwiyah di tanggal 8 bulan Zulhijjah? Kenapa dinamakan kok hari tanggal 8 itu namanya Tarwiyah? Pada malam ke-8 bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim itu bermimpi. Bermimpi dalam mimpinya, ya Ibrahim, tunaikanlah nazarmu. Malam itu, di malam ke-8 bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya ada perintah, ya Ibrahim, tunaikanlah nazarmu. Terbangun Nabi Ibrahim. Kemudian tidur lagi, mimpi lagi dengan mimpi yang sama, terbangun lagi, mimpi lagi dengan mimpi yang sama, sehingga sampai 3 kali mimpinya sama. Maka di hari ke-8 itu, Nabi Ibrahim ketika malamnya bermimpi, diingatkan tentang nazarnya, maka Nabi Ibrahim itu mikir-mikir, itu mimpi dari Allah apa dari setan?
Dari Allah apa dari setan? Dari Allah apa dari setan? Mikir-mikir inilah namanya tarbiyah. Ketika dia mikir-mikir ini namanya tarbiyah. Karena Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang sangat royal. Setiap tahun beliau Nabi Ibrahim itu kurbannya 1000 ekor apa namanya? Bukan, domba. Kemudian 300 ekor kuda dan 100 ekor unta setiap tahun. Dermawan Nabi Ibrahim. Sehingga ketika kurbannya sebanyak itu, ini kurban bukan korban. Beda. Kurban itu hewan yang dipotong ketika hari raya Idul Adha. Kalau korban perasaan, korban COD, apa lagi? Korban live jualan. Beda ya, kurban dengan korban. Mana tahu di sini ada korban perasaan. Jadi ketika kagum, orang yang kenal dengan Nabi Ibrahim ini kagum dengan korbannya, kagum. Begitu dermawannya Nabi Ibrahim. Sehingga kata Nabi Ibrahim ketika itu, kalau hanya sekedar 1000 ekor domba, 300 ekor kuda, atau apa namanya itu? Si sapi itu namanya. Apa? Nama lainnya lembu. Ya. Kalau hanya sekedar 1000 ekor domba, 300 ekor lembu atau kuda, 100 ekor unta, enggak seberapa kata Ibrahim. Kalau untuk Allah itu enggak ada apa-apanya. Bahkan seandainya Allah minta anakku pun untuk dikurbankan, kukurbankan kata Nabi Ibrahim. Ringan dia ngomong. Nabi Ibrahim ringan ngomong seperti itu karena waktu itu belum punya anak. Belum punya anak. Belum ada Nabi Ishak. Belum ada Nabi Ismail. Belum ada. Ringan ngomongnya. Jangankan 1000 ekor domba, 300 ekor kuda, 100 ekor onta. Seandainya Allah minta anakku pun untuk dikurbankan, kukurbankan kata Nabi Ibrahim. Waktu itu belum punya. Sama dengan kayak kita. Tenang aja kawan. Nanti kalau aku beli mobil, mau kemana-mana aku ajak kalian. Mau ngaji kemana aku bawa kalian. Mau ngaji kemana aku bawa. Mau ke mall mana aku bawa. Mau healing-healing kemana aku bawa. Waktu belum ada mobil. Setelah dia beli mobil, Allah kasih rezeki. Kata kawannya, kapan kita healing-healing naik mobilmu? Banyak alasannya. Yang mau dipakai suaminya lah. Yang mau dipakai anaknya lah. Yang ini itulah. Kapan kita ngaji naik mobilmu? Lagi dibawa suaminya lah. Gak ada sopirnya lah. Sampai ditarik dealer mobil itu. Tak ada naik bestinya. Sampai ditarik dealer. Ditarik leasing. Gak ada bestinya yang tadi dijanjikan naik itu tadi. Waktu belum ada. Setelah punya kan beda lagi ujiannya. Gak ada itu ujiannya berbeda. Setelah ada ujiannya berbeda lagi. Doa terus Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah beri aku anak yang soleh. Ini surat As-Saffat ayat 100. Setiap kita berdoa jangan tinggalkan ayat ini. Rabbi habli minas solihin. Cari di surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah beri aku anak yang soleh. Ini doa Nabi Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 100.
doa Nabi Ibrahim. Karena setiap hari Nabi Ibrahim membaca ayat ini, berdoa Rabbi habli minas sholihin, gak lama hamillah Siti Hajar. Siti Hajar. Istri pertama Nabi Ibrahim namanya Siti Sarah. Lama tak punya anak. Maka nikahlah. Siti Sarah ini kan orang Mesir. Siti Hajar orang bukan orang Malaysia. Palestina. Nanti dibilang orang Batam. Orang Piayu. Nah, nikah dengan Siti Hajar, nggak lama hamil. Lahirlah Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail sudah berumur 7 tahun, tinggal bersama dengan Siti Hajar di Mekah. Kan baru lahir Nabi Ismail ini kan diantar bersama dengan Siti Hajar ke Mekah. Hidup berdua dengan Siti Hajar di Mekah. Nabi Ibrahim kembali lagi ke Mesir. Ketika itu Nabi Ibrahim berada di Mekah. Nabi Ismail berumur 7 tahun. Di malam tanggal 9 bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang saya sebutkan. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu Ibrahim. Siang harinya di tanggal 8, Nabi Ibrahim ini berpikir, aku diminta untuk menunaikan nazarku. Apa nazarku? Dan apakah ini perintah betul-betul dari Allah, apa dari setan? Maka hari ke-8 itu, berfikir-fikir itulah namanya tarwiyah. Siapa yang berpuasa di hari tarwiyah, tanggal 8 bulan Zulhijjah, gak bisa disifati pahalanya, saking besarnya. Kemudian ketika malam tanggal 9 bulan Zulhijjah, tanggal 9, lusanya hari raya Idul Adha, nanti malamnya Nabi Ibrahim mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Terbangun Nabi Ibrahim, kemudian tidur lagi, dalam tidur bermimpi lagi, terbangun lagi, tidur lagi, sampai 3 kali berulang seperti itu. Sehingga ketika besoknya Nabi Ibrahim berada di Padang Arafah yang sudah pernah umroh atau sudah pernah haji, dia tahu bagaimana kondisi Padang Arafah. Di situ ada gunung namanya Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada tugunya. Rahmah itu kan kasih sayang. Jadi bukit itu, Jabal Rahmah itu yaitu gunung kasih sayang. Tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah 40 tahun lamanya tidak berjumpa. Dipisah, dikeluarkan dari surga, diturunkan di tempat yang berbeda. Ada yang mengatakan Nabi Adam diturunkan di India. Kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah, di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Setelah sekian puluh tahun bertemulah di gunung itu, namanya Jabal Rahmah, yaitu gunung kasih sayang. Mudah-mudahan teman-teman cepat berangkat umroh sehingga bisa melihat seperti apa bentuknya Jabal Rahmah. Di Padang Arafah itu, Jabal Rahmah. Di Padang Arafah itulah di hari ke-9 bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim kalau tanggal 8 itu dia berfikir-fikir, betul tidak ini dari Allah atau ini dari setan? Di hari ke-9 Nabi Ibrahim yakin dan baru mengetahui kalau mimpinya itu dari Allah. Makanya hari ke-9 itu namanya hari Arafah. Hari di mana Nabi Ibrahim meyakini dan mengetahui bahwa perintah itu betul-betul dari Allah. Maka besoknya di tanggal 10 bulan Zulhijjah terjadilah peristiwa penyembelihan Nabi Ismail. Oke. Kembali ke Arafah.
Puasa Arafah tanggal 9 kita dianjurkan. Sangat dianjurkan tapi tidak wajib. Dianjurkan tapi nggak wajib. Tanggal 8 kita dianjurkan puasa tarwiyah. Tanggal 9 juga dianjurkan puasa Arafah. Apa yang menjadi dalilnya? Kata Nabi, Shaumu yaumi Arafah yukaffiru dzunuba sanataini madiyah. Orang yang berpuasa di hari Arafah, orang tersebut Allah akan ampunkan dosa-dosanya selama 2 tahun. Berapa? 1 tahunnya adalah 1 tahun yang lalu. Dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Dan 1 tahunnya 1 tahun yang akan datang. Berarti qabla wa ba'da. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itulah ganjarannya. Hadiah dari Allah untuk orang yang puasa Arafah 1 hari. Untuk orang yang puasa Arafah. Satu tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu puasa Arafah. Jadi diupayakan nanti. Puasa Arafah. Apa tadi? Ininya? Fadilahnya? Di tanggal 9 bulan Zulhijjah namanya puasa Arafah. Di tanggal 8 bulan Zulhijjah namanya puasa Tarwiyah. Kemudian di tanggal 10 tanggal 10 hari raya Idul Adha, paginya sebelum berangkat ke masjid dianjurkan untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu. Beda dengan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri dianjurkan untuk makan dan minum terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Gitu ya. Tapi di hari raya Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Oke? Nah, kisah tadi ketika Nabi Ismail gimana proses dia untuk apa tadi? Menuju dikurbankan tadi. Saya ceritakan sedikit. Setelah tanggal 9 itu Nabi Ibrahim mengetahui bahwa nazarnya adalah ketika dia pernah berucap sebelum dia punya anak, jangankan domba 1000 ekor, kuda 300 ekor, unta 100 ekor. Anakku pun kalau diminta oleh Allah untuk dikurbankan, maka akan aku kurbankan. Itu nazar. Ditagih sama Allah. Ditagih sama Allah. Ditagih di tanggal 8 bulan Zulhijjah. Setelah itu baru tahu kalau itu tagih. Allah mengingatkan tentang nazarnya di hari ke-9 bulan Zulhijjah. Maka Nabi Ibrahim mendatangi istrinya, yaitu Siti Hajar. Wahai istriku, kata Nabi Ibrahim, aku akan mengajak anakmu untuk pergi ke Arafah. Mandikan dia, pakaikan baju terbaik,
Kemudian sisiri rambutnya, pakaikan wangi-wangian. Aku mau ajak dia berangkat. Kata Siti Hajar, siap. Dimandikan Nabi Ismail, dipakaikan baju terbaik, disisir rambutnya, pakai wangi-wangian. Kemudian setelah rapih diserahkan kepada Nabi Ibrahim. Wahai suamiku, ini Ismail sudah rapih. Waktu itu berumur 7 tahun. Sudah rapih, udah bersih, udah beres. Dibawalah menuju ke tempat eksekusinya, tempat penyembelihan. Dalam perjalanan setan ini menggoda, mengingatkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, coba kau tengok anakmu, lagi comel-comelnya, soleh pula, pinter pula, anak satu-satunya pula. Masa mau kamu sembelih? Itulah untuk menggoyahkan niat dan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tak menggubris apa kata setan. Karena setan tidak berhasil untuk menggagalkan niatnya Nabi Ibrahim, datanglah dia kepada Nabi Ismail. Wah Ismail, kamu tahu mau bawa ayahmu kemana? Enggak tahu kata Nabi Ismail. Ayahmu mau membawamu ke padang Arafah untuk menyembelihmu. Kata Nabi Ismail, kalau memang itu perintah Allah, aku ikut apa kata ayahku. Digoda lagi, dirayu lagi oleh iblis ini tadi, oleh setan ini tadi, dirayu lagi. Diambillah batu oleh Nabi Ismail, dilempar setan ini kena mata kirinya, butalah mata kirinya. Itulah asal mulanya melempar jumroh. Melempar setan, melempar jumroh. Yang dimulai ketika Nabi Ismail melempar setan, kena mata kirinya, butalah. Tak berhasil merayu Nabi Ibrahim. Tak berhasil untuk merayu Ismail. Datang kepada istrinya. Wahai Hajar, kamu tahu tidak anakmu berbawa kemana? Anakmu yang tadi sudah kamu mandikan, yang sudah kamu rapikan, yang sudah kamu gantengkan. Kamu tahu mau bawa kemana? Dia mau, nggak tahu kata anak Siti Hajar. Dia mau dibawa oleh suamimu untuk disembelih, untuk dikurbankan. Kata Siti Hajar, kalau memang itu perintah Allah, aku ridho. Ibu bayangkan. Aku ridho katanya. Menangislah iblis. Sampai di tempat, ada kemarin waktu umroh, kemarin ditunjukkan di mana bukit tempat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ada tugunya. Ketika sampai di tempat, Ismail kan sudah tahu kalau dia akan disembelih. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, sebelum engkau menyembelih aku, biar aku tidak meronta-ronta. Sehingga kalau meronta aku, seolah-olah aku ini kurang ikhlas, tidak menerima. Biar aku tenang, biar aku lebih mudah engkau dalam menyembelihku, ikatlah tanganku. Ini Ismail minta, diikat tangannya. Ikat tanganku wahai ayahku, diikat tangannya. Diikat tangannya oleh siapa tadi? Nabi Ibrahim. Tengkurapkan aku wahai ayahku. Jangan engkau tegakkan aku. Kalau engkau tegakkan aku, engkau lentangkan aku, nanti ketika engkau akan menyembelihku, nampak engkau wajahku. Nanti kau tak tega, tengkurapkan aku. Diikat tangannya, ditengkurapkan Nabi Ismail. Boleh aku meminta lagi wahai ayahku? Boleh. Wahai ayahku, kata Ismail, sebelum engkau menyembelihku, tolong lipat dulu bajuku. Lipat, sing-singkan dulu bajuku.
takut nanti terkena darah. Sehingga kalau ibuku melihatku, ibuku menjadi sedih. Satu. Kan tadi minta diikat, satu. Kedua minta tengkurap. Ketiga, minta disingsingkan lengan bajunya. Bajunya Nabi Ibrahim juga disingsingkan. Bajunya Nabi Ismail juga disingsingkan supaya tidak kena cipratan darah. Yang ketiga, wahai ayahku, katanya, bawa bajuku pulang untuk kenang-kenangan ibuku. Yang keberapa? Yang kelima, wahai ayahku, jangan pernah engkau membawa anak-anak seumuran denganku ke rumah kita. Takut nanti akan mengingatkan ibuku denganku dan ibuku menjadi sedih. Baik anakku, kata Nabi Ibrahim, akan kupenuhi semua permintaanmu. Kemudian, tolong asah pisaumu setajam mungkin wahai ayahku. Supaya ketika engkau tempelkan di leherku, maka akan langsung putus urat nadiku. Diasah golok itu oleh Nabi Ibrahim. Diasah golok itu, diikat tangannya Nabi Ismail, disingsingkan lengan bajunya, ditengkurapkan Nabi Ismail, pisah golok sudah diasah, kemudian golok ini dihunjamkan ke lehernya Nabi Ismail. Ditebaskan ke leher Nabi Ismail. Tapi leher itu bagaikan batu, tidak termakan oleh pisau, oleh golok. Karena sebelum golok ini sampai ke leher, sudah Allah tumpulkan. Kata Nabi Ibrahim, wahai golok, dihunjamkan tadi kan dah berkali-kali, dipotongkan ke leher Nabi Ismail, tapi enggak mempan, sedikit pun tidak lecet, boro-boro memutus. Maka Nabi Ibrahim goloknya tadi dihunjamkan ke batu. Ketika dihunjamkan ke batu, terbelah batu itu. Terbelah batunya. Kemudian dihunjamkan lagi ke batu, terbelah lagi ke batu. Itu batu. Kata Nabi Ibrahim, wahai golok, kenapa engkau mampu menghancurkan batu yang keras, tapi tak mampu untuk memotong daging? Apa kata golok ini tadi? Allah berikan golok ini bisa berbicara. Kata golok ini, Allah melarangku untuk memotong leher Ismail. Sehingga sebelum aku sampai ke lehernya, sudah Allah tumpulkan. Nah, nih. Tidak lama Allah perintahkan, wahai malaikat Jibril, ambil kurbannya Habil. Qabil dan Habil ini kan dulu itu kan pernah diminta untuk berkurban. Qabil itu abangnya, Habil ini adiknya. Qabil kurbannya buah-buahan, tapi buah-buahan terjelek. Sedangkan Habil kurbannya seekor kibas kambing yang gagah. Nah, yang diterima oleh Allah adalah kurbannya Habil, yaitu kibas yang gagah. Ambil kibas itu dari surga, kata Allah kepada malaikat Jibril, gantikan, bawa untuk menggantikan Ismail. Maka yang disembelih itu, ketika dihunjamkan golok ini tadi ke leher kibas ini, putus, Bu. Putus urat nadinya. Nabi Ismail digantikan dengan kibas atau kambing. Kalau sampai terjadi Ismail itu bisa tersentuh oleh goloknya Ibrahim, Nabi Ibrahim, mungkin sampai sekarang kita tak punya anak laki-laki. Sudah dikurbankan semua. Ini kisahnya. Bisa dipahami? Ini kisah
bagaimana proses cerita ketika Nabi Ismail dikurbankan. Tak mempan oleh golok itu, karena golok itu dilarang ditumpulkan oleh Allah sebelum sampai ke leher. Digantilah Ismail dengan seekor kibas, kurbannya Habil. Maka kurban kita nanti di tanggal 10 bulan Zulhijjah itu boleh kambing, boleh sapi, boleh juga kerbau. Nah, halo, begitu. Siapa yang diperintahkan untuk berkurban? Bagi yang mampu membeli, yang nggak mampu nggak usah. Bagaimana kita mau berkurban sementara beli beras saja susah, tapi duitnya ada. Beli kambing untuk berkurban, dia berat. Tapi kalau lihat left, CO terus. Ini tukang-tukang CO nih dalam ini. Kalau kurban berat, beli kambing berat, tapi CO-nya setiap hari paket. Baru tadi saya mau sholat duha, paket katanya. Saya keluar apa om? Paket katanya. Paket siapa? Nabila Rahma. Orangnya udah balik pondok, paketnya baru datang. Berapa om? Sekian. Saya lagi yang bayar. Nah, tuh. Jadi ini kalau kurban beda lagi temanya. Sekarang puasa sunnah. Oke itu deh, sudah paham? Puasa tarwiyah, puasa Arafah, anjuran untuk tidak makan dan minum sebelum berangkat sholat. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah puasa Asyura. Puasa Asyura pada bulan apa? Bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram. Kita dianjurkan untuk puasa Asyura. Tukang-tukang CO ini orang-orangnya. Boleh bu, boleh. Asal jangan kurban perasaan. Yang dikirim ke kampung. Puasa Asyura itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Apa fadilahnya orang yang puasa di hari Asyura? Puasa cuma 1 hari itu. Fadilahnya kata Nabi, "Saumu yauma Asyura yukaffiru sanatal madiyah." Orang yang berpuasa di hari Asyura, Allah akan ampunkan dosanya 1 tahun yang lalu. Bulan Muharram itu setelah lepas bulan Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Tanggal 10 Muharram, sempatkan, sisihkan waktu kita untuk puasa namanya puasa Asyura. Orang yang puasa Asyura akan Allah berikan hadiah, yaitu yukaffiru sanatam madiyah. Allah akan ampunkan dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Puasa Asyura ya. Nanti beda lagi untuk pembahasan tentang secara detailnya. Yang untuk hari Asyura, untuk bulan Muharram,
Itu kan kisah dengan hijrahnya Nabi. Oke. Lanjut. Udah berapa puasa-puasa sunnah? Syawal, kemudian Tarwiyah dan Arafah, Sya'ban, Asyura, berikutnya Sya'ban. Masih kajian nanti ya Bu ya. Selesai nanti saya telepon balik. Berikutnya yaitu puasa Sya'ban. Puasa di bulan. Namanya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Suaranya serak. Kemarin ada yang puasa bulan Sya'ban? Ada? Puasa? Alhamdulillah. Puasa Sya'ban ini kita ikut Nabi. Itu puasa Sya'ban ya. Karena puasa Sya'ban itu, puasa nisfu Sya'ban, itulah catatan amal kita 1 tahun disetor. Kalau kita ketika disetor catatan amal kita 1 tahun dalam keadaan ibadah, dalam keadaan berpuasa, berarti kan setornya bagus. Nah, lagi ngapain si Markona? Markona menutup catatan amalnya 1 tahun ini dalam keadaan berpuasa. Kan bagus catatannya. Nah, lanjut. Yaitu untuk bulan Zulhijjah tadi ya. Bulan Zulhijjah itu kalau mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bagus. Sampai tanggal 9. 10-nya itu kan tanggal 10-nya itu kan hari raya Idul Adha. Yang tadi dianjurkan untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu. Mau puasa 9 hari silakan. Ada fadilah sendiri dia. 1 hari, hari kedua, hari ketiga. Mampu 9 hari, puasa 9 hari. Aku tak mampu 9 hari. Asam lambungku kumat. Atau namanya puasa sunnah ini godaannya berat. Lebih berat puasa sunnah daripada puasa Ramadan. Apalagi kalau punya bestie gacor-gacor. 5 kita berteman. Yang puasa kita sendiri, 4 bisa jadi setan. Kita puasa, 4 gak puasa. Udahlah. Kan masih ada besok lagi. Makan dulu kita pecel. Bareng, batal dulu. Hah? Ada 7 orang yang puasa 1. 6 orang ini bilang, udahlah kapan lagi kita ngumpul bareng, makan bareng. Ini kan puasa sunnah, batalkan saja. Batal puasanya. Setannya ada berapa? Setannya 6, yang soleh 1. Saya nggak mampu ustazah, ngambil Tarwiyah dan Arafah saja. Aduh, kalau 2 hari ndak tahu ambodo. Aku mau ngambil Arafah saja boleh. Puasa Arafah saja, puasa Tarwiyahnya tidak. Aku nggak mampu juga kalau Arafah dan Tarwiyah. Aku sebelum berangkat sholat Idul Adha ajalah nggak makan nggak minum. Lah, nggak tahan juga karena nengok ketupat sama gulai. Innalillahi. Berikutnya yaitu puasa Daud. Berat ujian puasa sunnah ini. Apalagi banyak setan-setan yang mengelilingi kita.
Kata Nabi, tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Berat umat Nabi Daud ini, Bu. Puasanya itu seumur hidupnya selang-seling. Itu puasa umat Nabi Daud. Kalau umat Nabi Musa puasanya 50 kali. Maka ketika Nabi Isra wal Mi'raj ditanya, "Ya Muhammad, dapat apa tadi?" Perintah sholat 50 waktu. Minta turunkan lagi, nggak mampu umatmu. Karena kami sudah merasakan. Umatmu itu udahlah. Ya terlalu banyak ininya lah. Model-model kita ini. Pokoknya udah puasa Daud itu udah mantap lah. Makanya turun dari 50 perintah sholat jadi 5. Itu pun tertib mengerjakan setelah ikut pengajian. Tertib sholat 5 waktu setelah ikut rajin, ikut live. Setelah rajin ngaji ikut live. Setelah rajin ngaji ikut majlis. Sebelum-sebelumnya kadang tinggal, kadang kerjakan. Ikut ngaji pun ya kadang-kadang juga. Baru-baru inilah yang tertib sholatnya. Itu saja sudah alhamdulillah. Tidak apa-apa yang lalu-lalu. Biarlah berlalu. Nah. Satu. Puasa nisfu Sya'ban. Pertengahan di bulan Sya'ban. Betul ya? Betul ya? Dulu sholatnya tinggal-tinggal. Rajin sholat itu setelah ikut kajian. Baik itu live ataupun baik itu online ataupun offline. Itu pun sekarang masih tinggal-tinggal juga. Tapi tertibnya baru-baru inilah. Setelah umur menjelang-jelang malam. Wajah menjelang malam, umur menjelang malam. Itu pun baru dia tertib. Kemarin-kemarin ya kadang-kadang. Itu aja udah alhamdulillah. Enggak ada terlambatnya. Sebelum napas berada di tenggorokan, taubat masya Allah terima. Tapi kalau aku taubat ya Allah, udah sampai sini telat. Maka sebelum napas berada di tenggorokan, taubatlah. Jangan nakal lagi. Perbaiki diri. Taatlah. Kenapa banyak permasalahan dalam hidup kita? Kalau kita nggak taat, itu adalah teguran dari Allah. Kalau kita taat, kita soleh, itu adalah ujian dari Allah. Dengan ujian, istiqomah tidak ketaatan itu. Dengan ujian, sabar apa tidak. Dengan ujian, tetap berbaik sangka apa tidak kepada Allah. Itu ujian. Tinggal kita yang bisa mengkaji diri. Aku ini banyak masalah dalam hidupku. Ujian apa teguran? Karena yang tahu ibadah kita kan kita. Kalau orang itu bisa kita kibuli. Yang tahu ibadah itu kita. Ibadah kita. Yang tahu kita puasa itu kita dengan Allah. Yang tahu sedekah diam-diam itu kita dengan Allah. Jadi kita. Ya Allah aku udah taat. Kalau kita merasa kita udah taat. Udah solehah berarti itu ujian. Sabarlah dengan ujian. Inna Allah ma'as sabirin. Allah suka dengan orang-orang yang sabar. Kemana kita mengadukan curhatnya? Curhatlah di atas sajadahmu. Kemudian carilah orang yang engkau percayai untuk konseling. Yang yakin apa yang engkau sampaikan tidak ada bocor halusnya. Cari sharing, konseling. Curhat dengan orang yang engkau percayai. Understand? Maka puasa Daud itu adalah ketuanya puasa sunnah. Gak ada yang puasa yang lebih baik daripada itu. Karena dia puasa hari ini, besok libur. Besok puasa, besok libur. Yang giliran kita lagi libur, gak ada besti yang undang. Giliran kita puasa, banyak kali undangan di WA. Yang undang akikoh lah. Yang undangan halal bihalal lah. Maka berat. Sehingga orang-orang tertentu saja yang mampu untuk puasa Daud. Mungkin termasuk ibu ya. Puasa Daud? Mantap.
sehat selalu, murah rezeki, istiqomahkan. Aku ustazah puasa Daud, tapi udah angkat tangan. Aku nggak sanggup lagi. Bolehkah kalau diputus? Boleh. Orang nggak sanggup lagi, udah angkat tangan, kayak uka-uka kan. Nah. Berikutnya, puasa Senin Kamis. Puasa Senin dan Kamis, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sering berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis?" Kata Nabi, sesungguhnya amal perbuatan manusia, kenapa Nabi puasa pada hari Senin dan hari Kamis? Sesungguhnya amal perbuatan manusia diangkat menuju Allah pada hari Senin dan Kamis. Tapi ini puasa sunnah. Ustazah, aku puasa Senin aja boleh nggak? Boleh. Aku Kamis aja, boleh. Senin aja lah, karena Kamis ngaji basair. Boleh. Sesungguhnya amal perbuatan manusia diangkat menuju Allah pada hari Senin dan Kamis. Kenapa Nabi berpuasa hari Kamis, hari Senin? Itulah alasannya. Lagian Nabi juga lahirnya pada hari Senin, bentuk rasa syukur. Terakhir yaitu puasa pertengahan bulan Komariah. Apa puasa pertengahan bulan Komariah? Puasa pertengahan bulan Komariah atau nama lainnya puasa Yaumil Bid. Puasa Yaumil Bid itu punya nama lain, yaitu puasa pertengahan bulan Puasa bulan Komariah, pertengahan bulan Komariah punya nama lain, yaitu puasa Yaumil Bid. Tapi ini setiap bulan ya. Ya. Ini adalah tanggal-tanggal yang dikhususkan oleh Rasulullah untuk berpuasa. 3 hari dia. Puasa Yaumil Bid ini 3 hari. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. 3 hari dia. Ini kalau untuk bulan Syawal udah lewat. Kemarin Kamis, Jumat, Sabtu. 13, 14, 15. Bulan Hijriah ya Bu. Bulan Komariah bukan Samsiah. Kalau Samsiah itu Masehi. Kalau Komariah itu bulan Hijriah. 13, 14, 15. 3 hari ini. Ini adalah pesan Nabi. Apa kata Nabi? Pesan Nabi 3 hal. Berpuasalah 3 hari pada setiap bulannya. Yaitu puasa Yaumil Bid tadi. 13, 14, 15. Kata Nabi, pesan Nabi. Berpuasalah 3 hari pada setiap bulan. 13, 14, 15. Puasa Yaumil Bid. 1, ini pesan Nabi. Yang kedua, kerjakanlah sholat duha. Walaupun 2 rakaat. Dan yang ketiga,
Kerjakan sholat witir sebelum tidur. Yang udah puasa, alhamdulillah. Berapa tadi? Berapa pesan Nabi? 1 pesan Nabi, kerjakanlah puasa 3 hari, 13, 14, 15 setiap bulan atau nama lainnya puasa Yaumil Bid. Yang kedua, kerjakanlah sholat duha. Ini anjuran, tidak wajib ya. Bukan diwajibkan, dianjurkan, dipesankan. Kerjakanlah sholat duha walaupun 2 rakaat. Yang ketiga, kerjakanlah sholat witir kata Nabi sebelum tidur. Setelah sholat isya kerjakan witir. Kalau sholat witir udah dikerjakan setelah sholat isya, maka nanti ketika kita qiyamul lail, sholat witir ini kan sholat penutup. Sudah ibu sholat tobat, ibu udah sholat hajat, udah sholat tahajud. Gak perlu lagi mengerjakan sholat witir kalau sudah dikerjakan setelah sholat isya. Kalau setelah sholat isya belum ibu kerjakan, maka kerjakanlah nanti ketika di sepertiga malam. Ada berapa? Yang biasa kita lakukan kan 3. Kalau 1 boleh nggak? Boleh. 1 rakaat aja boleh. 3 rakaat lebih bagus. Ya, yang penting hitungannya ganjil. 1 rakaat juga boleh. 3 rakaat juga. Jangan 2. Nanti kalau misalnya kita kan habis isya kan udah sholat witir. Kemudian bangun malam kita berangkat jam 2 atau 3 ya. Kita sholat tahajud itu kita nggak pakai witir lagi. Kalau sudah sholat isya dan kerjakan sholat isya, nanti sholat malamnya nggak kerjakan lagi. Kalau dikerjakan lagi, genap dia. Sholat witir ini kan sholat yang ganjil. 3 dia kerjakan setelah isya. Malam nanti tambah 1 berarti 4. Oh nanti habis witir Ya genap dong. satu. Enggak. Kalau setelah isya dikerjakan 3 rakaat, kemudian kita kerjakan lagi nanti, misalnya 1 berarti jadi 4 dong dia. Kalau misalnya habis isya kita kerjakan 1, habis itu habis tahajud malam nggak mengerjakan 2 lagi. Enggak. Kan sudah dikerjakan 1. 1 rakaat boleh. 3 rakaat juga boleh. Ya. 1 kali salam boleh 3 rakaat ini. Tapi ingat, setiap sholat sunnah yang 3 rakaat atau 4 rakaat tidak sama dengan sholat maghrib kalau dia 3 rakaat. Sholat maghrib kan dia punya tahiyat awal. Kalau sholat sunnah, kalau 3 rakaat dia nggak pakai tahiyat awal. Setelah sujud langsung berdiri. Dan setiap rakaatnya pakai surat pendek. Understand? 4 rakaat juga begitu, dia nggak ada tahiyat awalnya. Langsung setelah sujud berdiri. Setelah sujud berdiri. Ini bedanya 3 rakaat salam, 4 rakaat salam dengan sholat fardu. Understand? Kalau tahu ilmunya mudah semua. Nggak bingung kita. Ini sholat witir. Kalau 1 rakaat yang dibaca ayat apa saja. Ya trikul itulah ayat-ayat favorit kita. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Ini adalah ayat-ayat favorit. Gak apa-apa. Nah, sholat witir. Kalau sekali 3, ya bebas. Bebas. Mana ibu suka? Kul. Rakaat pertama kul. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Rakaat ketiga qul huwallahu ahad pun gak apa-apa juga. Itu yang ibu hafal. Qul a'udzu birabbin nas itu terus gak apa-apa. Orang hafalnya itu mau gimana lagi? Daripada ibu baca ayat kursi. Alif lam mim.
Alif lam mim. Alif lam. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, daripada nggak hafal, udah yang ini mudah-mudah aja lah. Kemudian untuk puasa yang yaumil bid, apa hadiahnya? Nabi mengatakan berpuasa setiap bulan 3 hari. Berpuasa setiap bulan 3 hari, 13, 14, 15. Kalau itu kita kerjakan kata Nabi, sesungguhnya kebaikan pada hari itu, 3 hari itu, kebaikan ibadah kita, puasa kita pada hari itu, dihitung dengan 10 kelipatannya. Dihitungnya 10 kelipatan. Itu tadi manja abil hasanati. Kalau puasa hari itu kan 3 hari kan, berarti kalikan 10. Berarti kan 30 jadi ya. Seolah-olah kita tuh puasanya 30 hari. Dan nilainya kata Nabi sama seperti puasa sepanjang tahun. Masya Allah. Nilai puasa yaumil bid tadi 3 hari sama nilainya dengan puasa sepanjang tahun. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kayak puasa sepanjang tahun. Puasa cuma 3 hari. Nggak minum cendol cuma 3 hari. Nggak makan seblak cuma 3 hari. Nggak makan bakso cuma 3 hari. Tapi 3 hari ini kita sisihkan waktu kita bagaikan puasa sepanjang tahun. Wallahu a'lam bishawab. Iya, puasa yaumil bid ngelek ya. Mungkin panggilan alam. Dah habis. Selesai sudah tentang puasa-puasa sunnah. Berikutnya nanti untuk Senin yang akan datang yaitu waktu-waktu yang dimakruhkan berpuasa. Yang makruh kalau berpuasa. Tambah pinter ilmu fikihnya, tambah bagus ibadahnya, tambah mudah ibadahnya, tambah ringan. Kan tambah pinter. Kalau kita tahu padilahnya apa puasa itu, semangat kita kerjain. Semangat kita untuk mengerjakan. Kenapa kita tahu? Kayak misalnya, kita tahu rasanya seblak. Seblak lagi. Kalau kita nggak pernah makan seblak, nggak tahu rasanya, alah paling nggak enak. Setelah kita tahu, oh ternyata rasanya enak, maka akan ada nanti makan seblak berikutnya. Akan ada ketagihan, akan ada candunya. Gitu. Mudah-mudahan bisa manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ya'amu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut, rawahatan indal maut, wa firatan ba'dal maut. Allahumma awin alina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Belajar